Dua rumah dan 3 motor pelaku penganiayaan bocah kelas 1 SD berujung meninggal dunia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dirusak massa. Mereka kesal dan marah atas ulah pelaku yang tega menganiaya bocah usia 7 tahun di teras rumah korban. Inilah emosi warga saat merusak dua rumah pelaku penganiayaan bocah kelas 1 sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan orang merusak dan menghancurkan rumah pelaku, Afandi dan orang tua pelaku yang saling berdempetan. Bahkan 3 sepeda motor milik keluarga pelaku tak luput dari sasaran amukan massa. Mereka kesal dan marah atas ulah pelaku yang tega menganiaya korban menggunakan pecuk atau alat berbahan besi dengan ganggang kayu untuk pertanian hingga meninggal dunia. Ada penggerebekan ke rumah karena emosional dan tinggi, Mas. Setelah itu info dari masyarakat pada malam hari kurang lebih di atas jam 12 sesi kedua menghancurkan beberapa sepeda. Kalau nggak salah ada 3 sepeda yang dihancurkan. Info terkini pagi ini ada sesi ketiga, entah jam berapa, entah kapan saya masih kurang tahu. Makanya Musbika sudah kami hubungi agar memantau memberikan keamanan di lokasi kita. Ini spontan berarti mereka Spontan. Kesel berarti Pak ya? Iya. Terus ini yang di rumah ini tidak ada nih Pak? Sudah nggak ada. Berapa orang yang di rumah ini Pak? 3 orang. Sudah pergi? Sudah pergi semua. Itu dua rumah berarti Pak ya? 2 rumah. Rumah siapa aja Pak? Rumah anaknya sama bapaknya. Bapaknya masih ada. Sementara pelaku saat ini masih diamankan di Polres Pasuruan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Jasadnya ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta terkunci di dalam kamar. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui FS tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Siswa SMP itu didapati dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta pintu rumah terkunci dari dalam. Menurut keluarga, korban ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya yang sedang berkunjung ke Brastagi. Karena 4 hari tidak bisa dihubungi, sang ibu meminta kerabat untuk memeriksa rumah hingga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga. Polisi juga mendalami dugaan korban sengaja mengakhiri hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Warga Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang wanita muda di sebuah kamar kos. Saat ditemukan, wanita berusia 21 tahun tersebut mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan diduga menjadi korban pembunuhan. Warga desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya seorang wanita penghuni kos.
Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuhnya. Diduga wanita yang diketahui bernama Putri Apriani, warga desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu itu menjadi korban pembunuhan. Petugas Inafis dari Satreskrim Polres Indramayu bersama Polsek Indramayu Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Meski ditemukan dalam kondisi luka bakar, polisi belum bisa memastikan penyebab utama kematian korban. Untuk korban masih kita lakukan penyelidikan bersama tim Inafis dari Reskrim Polres Indramayu. Untuk selanjutnya mungkin nanti kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikannya. Kondisinya gimana? Laki-laki atau perempuan, Pak? Untuk sementara identitas masih kita dalami. Untuk jenis kelaminnya diduga perempuan. Sementara usai melakukan olah TKP, Satreskrim Polres Indramayu membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di depan bengkel. Jasad korban ditemukan dengan kondisi 16 luka tusuk di tubuh dan 2 luka tembak di kepala. Warga Jalan Kapten Robani Kadir, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki di depan bengkel. Jasad ditemukan dengan kondisi tubuh bersimbah darah dan diduga korban pembunuhan. Polisi dari Polsek Pelaju yang mendapat laporan datang ke lokasi dan menggelar olah TKP sementara. Dari hasil olah TKP, diketahui identitas korban bernama M. Rido, warga Jalan Kapten Robani Kadir, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Hasil pemeriksaan ditemukan 16 luka tusuk di sekujur tubuh pria berusia 22 tahun itu dan 2 luka tembak di bagian kepala. Untuk mengetahui identitas pelaku, polisi telah memeriksa rekaman kamera pengawas dan beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian. Satu dini hari ditemukan mayat oleh masyarakat, kemudian masyarakat melapor ke Polsek, kemudian piket reskrim dan piket Pawas Polsek mengecek, ternyata ditemukan seorang mayat laki-laki inisial R dengan luka 16 tusukan dan 2 luka tembak senapan angin di bagian telinga belakang dan bagian pelipis. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan disemayamkan pihak keluarga. Pengadilan Negeri Semarang memvonis 15 tahun penjara pada Aibda Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga korban meminta terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Pak, Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim, kenapa hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan? Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.